Ya, kali ini gue mau bahas terkait Donnarumma yang ternyata akhirnya memutuskan untuk pindah dari Milan ke PSG. Nah, ternyata Milan ternyata di Milan si Donnarumma itu kontraknya habis ya. Dan ternyata Mino Raiola udah menawarkan Donnarumma ke PSG. Dan seperti yang kita tahu ya, Mino Raiola ini suka ngambil untung dari biaya transfer pemain dan persenan dari gajinya. Nah, fee-nya itu lumayan besar Donnarumma, dan kita tahu alasannya kenapa Mino Raiola akhirnya ngasih si Donnarumma ke PSG. Tentu karena fee-nya lumayan besar dan PSG memang rela memberi gaji yang cukup besar. Dan menurut gue juga Donnarumma kontraknya habis dan dia memang gak mau perpanjang, karena menurut gue kalau lu di Milan terus pun lu gak ada prospek gitu. Dan ini menurut gue keputusan yang tepat bagi Donnarumma untuk pindah dan bermain di tim yang mungkin lebih kuat lah dari sebelumnya. Dan kita harus akui Milan saat ini lebih lemah dari PSG lah, dari segi permainan, dari segi kualitas pemain. Masuk akal untuk Donnarumma pindah, dan yang gue kaget adalah ternyata pindahnya ke PSG gitu. Dan gajinya cukup besar, kalau nggak salah sih 12 juta euro per tahun ya. Itu sih gede banget sih untuk seorang kiper ya. Dan yang jadi permasalahan adalah ternyata dan di PSG itu kan masih ada si Navas kan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah yang jadi cadangan itu Donnarumma apa Navas? Nah, menurut gue sih Donnarumma yang bakal starting ya. Tergantung sih form of the day-nya si Donnarumma. Tapi kalau dia nggak melakukan blunder mungkin dalam satu musim cuma blunder sekali dua kali mah, menurut gue dia bakal starting. Dan gue ini objektif banget bahwa gue melihat Donnarumma lebih bagus dari Navas. Mungkin ini gue bisa didebat gitu. Gue melihat Navas itu bukan kiper yang heroik gitu. Mungkin refleksnya bagus gitu untuk bola-bola yang membutuhkan kecepatan kecepatan dalam refleks lah, intinya refleks. Tapi dia itu untuk menjangkau bola yang rada ke sudut atau bola-bola yang sebenarnya bisa ditangkis oleh kiper yang bagus, dan ini tidak bisa gitu. Ada beberapa momen kalau kalian perhatikan, seperti yang De Bruyne yang ngegolin lawan PSG itu kan harusnya dia bisa tangkis gitu. Dan dua gol yang di kandang PSG lah itu harusnya Navas bisa tepis menurut gue. Nah, ini kembali lagi kelihatan bahwa Navas itu bukan kiper kelas dunia, dan menurut gue Donnarumma akan menjadi kiper kelas dunia karena secara postur bagus, refleks bagus, jangkauan bagus, dan mudah-mudahan dia akan menjadi kiper top ya. Dan di PSG ini mudah-mudahan gue akan melihat kiper baru yang berkualitas dunia dan main sebagai starting di PSG. Nah, gue berharap banyak pada Donnarumma, tapi dia mungkin ada beban psikologis karena mungkin gajinya cukup besar dan bermain di kota baru dan iklim yang gak sesuai dengan Italia yang merupakan kampung halamannya. Dan juga pemain Italia itu kalau kita perhatiin ya, jarang banget ada yang main di luar Liga Italia gitu. Paling sekarang itu Jorginho, Verratti. Gak banyak sih sebenarnya. Jorginho kan juga sebenarnya keturunan bukan asli. Dan sebenarnya sedikit sih orang Italia yang main keluar Italia, dan Donnarumma ini berani gitu. Dan ini sebagai tantangan baru ya. Dan sebenarnya gue tuh jujur aja gue melihat prospek Donnarumma itu ngegantiin Buffon di Juve, tapi ternyata ke PSG. Apa mungkin di masa depan kalau Juve sudah bangkit dan Juve ingin membeli Donnarumma, mungkin itu keputusan yang tepat bagi Juve gitu. Dibanding Szczesny ya, menurut gue mending si Donnarumma. Dan gue melihat prospek Donnarumma itu di Juve sebenarnya. Tapi karena Juve nggak ada uang dan emang timnya lagi jelek, jadi Donnarumma lebih memilih ke PSG. Dan ya semoga dengan kita tahu ya PSG itu kan konsisten main di UCL. Nah, dengan
Donnarumma yang selalu main di UCL setiap tahun, mungkin diharapkan mentalnya terbentuk. Nah kalau di Milan kan belum tentu tahun ini Milan akan keluar dari knockout kan. Menurut gue sih Milan bakal nggak lolos dari fase grup ya. Nggak tahu kenapa ini feeling doang, karena mungkin mentalnya udah lama gitu ya nggak main di UCL. Dan si Mike Nan nih dari Lille itu udah ditransfer ke Milan dan udah ada penggantinya juga. Jadi Donnarumma good luck untuk karirnya. Sekian dari gua, terima kasih.